Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Itulah tadi pernyataan Pramono Rano yang mengatakan bahwa kemenangan Pilkada DKI Jakarta 2024 menang satu putaran. Dan atas kemenangan Pramono Rano ini, maka Pilpres 2029 untuk mengalahkan pasangan Prabowo Gibran di 2029, maka PDIP akan mengusung Pramono Anies Baswedan. Dan inilah Kodari. Kalau Mas Pram menang, maka calon lawannya Prabowo dan Gibran 2029 itu sudah ada. Namanya Pramono dan Anies. Atau Anies dan Pramono. Iya. Bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Mega, beliau ini sekarang sedang mencari jago untuk 2029 dan jago untuk mendongkrak suaranya PDI Perjuangan. Dan itu jagonya ada dua. Pertama ini di Jakarta, yang kedua di Jawa Tengah. Gitu. Jakarta karena memang pusat perhatian masyarakat, pusat perhatian media di Jawa Tengah. Track recordnya sudah terjadi, sudah ada polanya. Pak Jokowi, Gubernur Jakarta, calon presiden dan menang. Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, calon presiden dan kalah, gitu ya. Saya nggak ngomong menang kalah ya di Pilpres ya, tetapi siapapun yang jadi Gubernur Jakarta potensial menjadi calon presiden 2029 yang akan datang. Nah, dalam konteks itulah kemudian ya, maka ya Pram ini proyeksinya adalah calon presiden 2029 kalau nanti ternyata menang di Pilkada Jakarta. Jawa Tengah merupakan basis PDI Perjuangan selama ini. Dan belajar dari pengalaman Pilpres 2024 juga sebetulnya adalah jalur menuju Pilpres juga. Lihat pengalaman Ganjar Pranowo. Jadi memang yang terjadi pada hari ini, nanti coblosan tanggal 27 November khususnya untuk Jakarta dan Jawa Tengah, itu bukan semata-mata pilkada, tetapi itu juga adalah proyeksi menuju Pilpres 2029 yang akan datang. Tapi apakah dukungan Anies kepada Pramono itu gratis? Menurut gue ya tentunya tidak. Karena apa? Pasti ini ada kepentingan di tahun 2029. Entah nanti Anies jadi capres PDIP, atau nanti Anies jadi kader PDIP, atau nanti Anies jadi wapres, calon wapres itu gimana gitu ya. Yang pasti gue yakin ini ada kepentingan tersembunyi ya. Kemarin juga waktu Ahok ini Anies kan sekjen PDIP langsung minta maaf ke Anies, takut Anies bete gitu ya. Agar Anies berhasil di Pilpres 2029. Akankah anak Abah pendukung Anies Baswedan itu tetap setia sampai 2029? Gini, kalau berbicara tentang loyalitas anak Abah, jangan diragukan lagi. Mesti secara struktur berpikir sangat luar biasa dan ikut dan loyal dengan Anies Baswedan. Gitu. Tapi yang menjadi titik penting, kalau Anies Baswedan ini ingin benar-benar mendapatkan masa yang lebih banyak lagi, maka Anies harus mulai merampak atau merangkak menuju politik-politik akar rumput. Kalau politik menengah ke atas, oke lah, Anies sangat luar biasa ya, dengan gaya elitisnya, gaya akademisnya. Tapi dengan gaya yang memasyarakat ini, Anies belum mendapatkan cara yang tepat. Ya, cara yang tepat. Cara yang tepatnya gimana? Anies harus banyak belajar dari Kang Deddy Mulyadi, Ganjar Pranowo, Joko Widodo. Ini perlu dicontoh cara-caranya. Ketika ada trending, oke lah, mungkin bagi Anies ini hal yang pencitraan dan sebagainya, tapi memang di Indonesia perlu seperti itu jika ingin mendapatkan masa dari akar rumput. Dan harus disadari, Indonesia kebanyakan rakyatnya memang menyukai hal semacam itu. Kelihatan pemimpin yang mendekat ke rakyatnya, yang kelihatan ada hal sepele disikapi, diberi tindakan, diberi tidak segan-segan untuk menunjukkan kalau dia peduli, mengeluarkan uangnya tanpa ragu.
ada keluhan apa langsung diwadahi. Ini salah satu contohnya. Bahkan ini kalau kita melihatnya secara sekilas ya, Gibran Raka Buming Raka itu menjadi wapres ini sudah mulai menggunakan jurus-jurusnya ayahnya, seperti membuat program lapor Mas Wapres, terus kemudian bagi-bagi pencobaan makan siang gratis yang dilakukan secara dia langsung, padahal bisa menyuruh bawahannya, menyuruh orang lah, nggak perlu dilakukan secara, tapi ini bagi seorang politisi momen mendapatkan sorotan media ketika dia bekerja. Anggapan orang bahwa bekerja itu ya seperti itu. Tapi ketika kita berbicara orang-orang menengah ke atas, itu kan tataran teknis bisa dilakukan oleh si A si B gitu. Jadi nggak perlu dilakukan oleh seorang wapres gitu. Jadi di titik itu sebenarnya bukan masalah bisa dilakukan wapres atau tidak, tapi lebih ke poin mendapatkan sorotan media yang akan dilihat oleh khalayak kami. Itu untuk Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda? 2029 Anies Presiden, Partai Modern siap. Kabar baik buat pendukung Anies, dibuatkan partai nih, partai modern buat Anies Presiden 2029. Mantap kali nih, paten kali. Semoga terwujud, benar-benar tercipta partainya ya. Jangan cuma ngomong. Kita tunggu 2-3 bulan ke depan apakah partai ini muncul, legal, berbadan hukum atau enggak. Kita tunggu ya. Pada kesempatan ini banyak orang bertanya, posisi Pak Anies itu di mana? Tadi sering saya jawab bahwa Partai Perubahan adalah didirikan oleh 1.300 lebih para relawan Anies. Jadi ini yang mendirikan Partai Perubahan relawan, bukan Pak Anies. Tapi bersepakat mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai presiden dan meneruskan perjuangan yaitu tentang perubahan. Contoh salah satu perubahan bagaimana yang pemerintahan Jokowi selama 10 tahun itu kekuasaan itu mengendalikan hukum. Tapi perubahan itu yang gaungkan Pak Anies adalah hukum yang mengendalikan kekuasaan. Itu prinsip Pak Anies. Jadi nggak bisa hukum seenaknya aja dirubah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Doain Pak Anies 2029 agar jadi presiden, Mbak, mumpung sampai di Mekah. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, itu salah satu doa saya yang saya panjatkan di tempat-tempat yang mustajab seperti Raudhah, di depan Ka'bah. Saya memohon kepada Allah suatu saat nanti Allah izinkan Indonesia memiliki pemimpin seperti Pak Anies Baswedan, entah kapan, mungkin 5 tahun yang ke depan, karena kita hanya bisa mendoakan dan berharap semoga kelak Pak Anies Baswedan bisa menjadi presiden di Indonesia. Dan tentu saja doa ini saya panjatkan karena cinta saya untuk Indonesia, bukan karena Pak Anies Baswedan. Bagi saya Pak Anies Baswedan ya manusia biasa yang punya kekurangan dan kelebihan, tapi ada sisi leadership yang bagus dan kejujuran serta amanah yang selama ini Pak Anies pertontonkan kepada kita semua. Doa yang terbaik agar Indonesia dipimpin oleh orang-orang amanah. Amin ya robbal alamin.